Amin. 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 Ada materi kita kirim, belum lengkap. Jadi ini bahan ini kita ambil dari Pendeta Joas ya. Yohanes, 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjuk tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ya, terima kasih. 3 kali ayat 19, 21, dan 26 ini itu mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Itu biasa angka 3 kali itu menunjukkan Allah Tritunggal ya. Karena angka itu sangat bermakna bagi agama Yahudi. Nah, tujuan hidup Kristiani bukanlah hidup dalam kebahagiaan. Itu yang lengkap ya. Tujuan hidup Kristiani bukanlah dalam kebahagiaan. Blaise Pascal bilang begini, tetapi manusia pada umumnya mencari kebahagiaan. Dan satu-satu yang manusia cari hanya kebahagiaan. 3 kali dia ulang. Money cannot buy happiness. Tidak ada orang kaya bisa membeli kebahagiaan. Nah, sedangkan tujuan hidup dalam kekristenan bukanlah kebahagiaan, namun hadirnya Kristus dalam kuasa Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Jadi tujuan orang Kristen harusnya itu damai sejahtera. Nah, bagaimana memperoleh damai sejahtera? Tentu saja ini hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Nah di sini dia bilang happiness is the absence of problem. Jadi kenapa orang mau mencari kebahagiaan atau happiness? Karena mereka ingin dengan mencari kebahagiaan seolah-olah itu absen dari problem, seolah-olah itu tanpa problem. Peace atau damai sejahtera ini adalah kehadiran Kristus. Di sini di ayat 22, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Nah, di dalam Perjanjian Lama, setelah itu diterjemahkan di dalam Perjanjian Lama kan bahasa Ibrani, tetapi ada yang menerjemahkan di dalam bahasa Greka. Menghembusi ini di ayat 22 sama dengan pada waktu Allah menciptakan manusia. Kejadian 2 ayat 7 ya. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, di ayat Yeskel 37 ayat 9, ini kan beginilah firman Tuhan Allah. "Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini." 3 ayat ini menerangkan bagaimana dengan menghembusi itu ada kehidupan. Jadi artinya Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus," berarti ini Yesus menciptakan kembali para murid. Jadi tadinya dia penakut, nanti jadi berani luar biasa karena ada semacam penciptaan kembali dengan menghembuskan Roh Kudus ke dalam murid-murid. Dan
Petrus aja yang begitu penakut, dia jadi berani pada waktu mau disalib. Menurut sejarah gereja, dia itu tidak mau disalib seperti Yesus, tapi minta terbalik. Jadi berani luar biasa dan pergi ke mana-mana untuk memberitakan Injil. Nah, ini yang pertama. Yang kedua coba. Nah, ini kita dapatkan dari gereja Go Im Tong, ya, gerejanya Kaleb Tong. Intinya saja dia uraikan bagaimana pasca pertama, yaitu Pentakosta lama, dibandingkan dengan setelah hadirnya Kristus. Kristus pasca Kristus, Pentakosta baru, karena ini bertepatan ya harinya. Baru pasca yang pertama itu pembebasan fisik, pasca yang Kristus itu pembebasan roh. Pembebasan fisik itu pada waktu keluar dari Mesir. Jadi disuruh keluar dari Mesir, dihitung selama 50 hari, terjadilah hukum Taurat diturunkan oleh Allah kepada Musa. Nah, itu untuk memperingatin itu, mereka memperingatin seperti Pentakosta. 50 hari dari pada waktu darah domba dikasih di pintu, itu malaikat El Maut melewati, itu pasca itu dihitung 50 hari, terjadilah turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai, dan itu yang diperingati sebagai pasca pertama untuk pembebasan fisik, ya. Nah, di pasca Kristus ini pembebasan roh, bebas dari dosa. Ini 50 hari setelah pasca, ini 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Ya. Jadi kalau ini loh batu, ini di pasca kedua dengan turunnya Roh Kudus, hukum itu dituliskan di dalam hati manusia sehingga ada kemauan untuk datang kepada Tuhan. Nah, kisah 2 kisah 1 ayat 2 sampai 11. Aduh. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Ya, oke, terima kasih. Ini ada paradoks ya di dalam dunia ini. Paradoks artinya ada 2 hal yang kelihatan bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Terkoneksi namun terpecah. Teknologi menyatukan sinyal kita. Jadi seperti kita ini satu sinyal ya. Teknologi menyatukan. Tetapi gagal menyatukan hati kita, menyatukan hati manusia. Perang terjadi di mana-mana, kebencian di mana-mana, saling bermusuhan antara jemaat di gereja. Poin pertama dengan turunnya Roh Kudus itu adalah penyatuan. Itu 50 hari setelah keluar dari Mesir, seperti diterangkan di atas ya. PB, Perjanjian Baru, 50 hari setelah kebangkitan Kristus, itu pasca orang Kristen. Pada hari itu festival panen. Ya, itu yang first fruit, yang buah sulung. Nah, para murid berkumpul di Yerusalem.
pada waktu perayaan festival panen, pada saat itu para murid disuruh berkumpul di Yerusalem. Allah turun dengan api di Gunung Sinai, itu kan mereka peringatin di apa namanya Pentakosta pertama, di mana mereka keluar dari Mesir, dihitung selama 50 hari, ternyata turunnya hukum Taurat oleh Tuhan di Gunung Sinai diberikan kepada Musa. Nah, itu yang mereka peringatin di Paskah pertama. Dan pada waktu diberikan itu, Allah turun dengan api. Ya. Nah, di Perjanjian Baru juga Allah turun melalui lidah-lidah api. Jadi ada kesamaan ya. Ini di Gunung Sinai, ini turunnya Roh Kudus ya. Kemudian membentuk umat perjanjian melalui Taurat. Jadi melalui Taurat ada kesatuan bangsa Israel karena dituntun oleh hukum Taurat. Tetapi di Perjanjian Baru membentuk umat yang baru. Jadi Pentakosta ini diparalelkan dengan kejadian pada waktu Menara Babel di Kejadian 11 ya. Ini sudah pernah dibahas sih sebenarnya ini. Nah, kenapa Menara Babel ini motivasi itu ada kesombongan, ingin membuat nama bagi diri sendiri. Dan problem dari Babel ini, Tuhan kan di dalam kejadian yang perintahnya Tuhan kepada Adam dan sesudah itu setelah air bah diperintahkan kepada Nuh, itu penuhilah bumi. Tapi ini orang-orang ini mau bikin satu kota yang berkumpul semua. Tidak mau. Nah, oleh karena itu Tuhan datang turun untuk mengacaukan bahasa. Supaya mereka dengan saling tidak mengerti, akhirnya tercerai-berai. Jadi kalau yang pertama motivasi kesombongan, ini motivasi anugerah turunnya Roh Kudus untuk mengaplikasikan apa semua berkat Tuhan melalui Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan. Ini diaplikasikan kepada semua orang yang percaya. Itu anugerah. Hasil akhir di Pentakosta kedua ini pengertian. Jadi di dalam hal ini kesatuan bukanlah keseragaman. Unity, not uniformity. Itu ada di 1 Korintus 12 ya. Banyak karunia, karunia bahasa lidah, karunia macam-macam di situ, tapi untuk membangun satu jemaat. Jadi, nah, apa aplikasi dari persatuan poin pertama itu? Aplikasi kita ini harus meruntuhkan tembok dan membangun kesatuan. Itu aplikasi. Tembok-tembok yang dibangun oleh sesama kita di gereja terutama, kita harus menerobos itu dan membangun kesatuan. Itulah orang Kristen karena sudah ada Roh Kudus di masing-masingnya. Karena ada transformasi Roh Kudus di orang-orang percaya. Nah, refleksinya untuk kita merefleksi apakah kehadiran saya di gereja selama ini terus membangun kesatuan atau justru memperkuat tembok pemisah. Karena masing-masing orang percaya sudah ada Roh Kudus tinggal di setiap masing-masing. Oleh karena itu tidak mungkin kita ada saling bermusuhan. 1 Yohanes 3 ayat 15 bilang, orang yang membenci saudaranya sama seperti pembunuh. Itu karena masing-masing saudara sudah ada Roh Kudus. Harusnya aplikasinya meruntuhkan tembok perseteruan dan membangun kesatuan. Nah, refleksi kita harus selalu dengan keberadaan kita harusnya menjadi satu persatuan. Ya, kalau kasih contoh, Yoke, dia kalau datang ke Virginia, waduh, dia bisa mempersatukan banyak orang Manado ya. Dia undang ke sana kemari, dia undang pendeta. Nah, ini salah satu contoh itu suka mempersatukan. Ini kita punya Yoke. Nah, luar biasa ya, ya luar biasa. Ya. No comment, no comment. Ya. Dan ada dua orang kan
malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi ini janji akan datang yang kedua kali. Nah, di antara ini kedatangan pertama dan nanti akan kedatangan kedua, disinilah yang disebut already. Poin already and not yet ini sangat penting buat kita mengerti. Kita sudah diampuni dosa, tetapi itu sudah, tetapi belum sempurna, nanti disempurna. Already sudah, tetapi belum disempurnakan, not yet. Kita sudah diselamatkan, already, tetapi belum sempurna. Karena kalau Yesus datang kedua, kita selamat naik bersama Yesus. Itulah yang sempurna. Jadi banyak sekali ya di sini ya. Already and not yet, nanti satu waktu kita bahas ayat-ayatnya. Apa yang sudah diterima tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Itu di antara turunnya Roh Kudus yang pertama ini dan nanti janji Kristus yang kedatangan kedua. Disinilah yang disebut already and not yet. Misalnya Joel Osteen, ya, dia tidak pernah membicarakan dosa. Sampai orang bilang, kenapa ya? You tidak pernah membicarakan dosa, sedangkan kenyataan kita penuh dengan dosa. Walaupun kita sudah percaya, tetap selalu bikin dosa. Oh, saya tidak terpanggil untuk membicarakan dosa. Karena mereka anggap sudah tidak perlu. Padahal mereka belum tahu ini already and not yet. Kita sudah diampuni sekali untuk selamanya, tetapi kenapa kita masih ada dalam melakukan dosa? Nah, belum disempurnakan. Itulah already and not yet. Kita sudah selamat, sudah ada jaminan Roh Kudus yang memeteraikan dan memberikan dua muka jaminan di Efesus ya. Tetapi kenapa kita masih sering penuh dengan penderitaan? Kenapa kita masih begini? Karena belum disempurnakan. Nanti disempurnakan pada Yesus datang kedua. Nah, itulah already and not. Kapan ini berakhir? Ini Matius 24 ayat 14 tulis ya. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau semua sudah diberitakan dengan kecanggihan teknologi, hamba-hamba Tuhan sudah pergi kemana-mana, dan semua sudah mendengarkan Injil, barulah tiba kesudahannya. Nah, ada saya dengar dari Pak Pendeta Stephen Tong, dia bicarakan mengenai Agustinus. Agustinus bilang dengan pendapat dia ya, Agustinus bilang begini, sebanyak orang-orang malaikat yang dibuang, sepertiga kan dibilang sepertiga dari malaikat dibuang ke dunia karena berdosa. Nanti kalau sepertiga dari jumlah malaikat itu sudah dipenuhi dengan orang-orang sudah menerima Injil, katanya sudah selesai itu. Itu sama dengan apa yang di Matius 24 ayat 14. Tapi itu menurut Agustinus. Tetapi kalau di 2 Matius 24 ayat 14 dikatakan kalau seluruh dunia sudah menerima Injil, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Adam dan Hawa itu ditugaskan pada waktu penciptaan. Tuhan menciptakan wadah dan mengisi wadah itu diberikan ke manusia supaya manusia penuhi bumi karena wadah itu sangat luas bumi ini dan sudah diisi semua manusia bisa nikmati, tetapi harus dikelola, kuasailah. Nah, itu juga ke Nuh dikasih tahu ya. Artinya di dalam Kejadian 12 ayat 1-3 ini ada janji waktu Abraham dipanggil keluar, semua kaum di muka bumi
Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ya. Ini janji kepada Abraham. Atau ada yang bisa membaca Kejadian 12 1 sampai 3. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dan dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ini semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Itu janji ya Tuhan kepada Abraham pada waktu dipanggil keluar dari Ur. Ya. Nah, di Matius 12 ayat 19-20, ini perintah Tuhan Yesus yang amanat agung itu. Jadikan semua suku bangsa muridku. Itu yang kita sudah bahas panjang lebar ya. Nanti di Wahyu 7 ayat 9-10 ini Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Ya, terima kasih. Jadi bayangkan ya, ini sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Kemudian tugas, Yesus memberikan tugas kepada kita manusia, jadikan semua suku bangsa menjadi muridku. Baru pergilah, baptislah, ajarkanlah. Itu yang Matius 28 ayat 9 kita sudah bahas. Nah, setelah para rasul pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil, kemudian para misioner, pendeta-pendeta, termasuk Pak Pendeta Timi, semua memberitakan Injil. Akhirnya nanti apa yang diberitakan nanti ini berkumpullah nanti di Wahyu 7 ayat 9-10. Mudah-mudahan kita semua ada di situ untuk dengan daun palem menyambut anak domba dengan mengatakan Hosiana. Kalau di sini Hosiana itu untuk berkatilah kami sekarang. Tetapi Hosiana yang di sini, engkaulah adalah keselamatan. Ilustrasi cerita ya, yang cukup bagus sekali ya. Ini saya dengar dari pendeta Dr. Beni Solihin. Dia seorang dosen di Saat. Ya. Ada satu keluarga, ini keluarga ini miskin. Ya. Karena miskin, tapi bukan orang percaya. Di depan mereka itu ada satu ibu-ibu yang sudah tinggal sendiri, selalu tiap hari Minggu dia ke gereja, tiap dia pulang ke gereja dia beli bakpao untuk berikan ke keluarga. Jadi senang sekali ini keluarga ini karena setiap hari Minggu ibu ini pulang dengan memberikan bakpao cukup satu keluarga. Karena ini barang mewah buat mereka setiap hari Minggu. Nah, satu waktu karena sudah berbulan-bulan, sudah berjalan begitu lama, dia selalu tidak pernah absen dia memberikan itu. Satu waktu dia setiap waktu dia bawa anak-anak dari keluarga miskin ini sudah berkumpul di belakang mamanya, atau mamanya bilang kamu di belakang, jangan terlalu apa untuk menyambut ibu ini, nanti seolah-olah kita dianggap rakus kan. Akhirnya ibu ini bicara sama anak, maukah kamu saya bawa untuk ikut sekolah minggu? Akhirnya mamanya bilang ya terserah anak. Anaknya bilang oke, saya mau.
Nah, ikutlah anak ini ke sekolah minggu oleh ibu. Satu hari minggu ikut sama ibu. Akhirnya dia terus-terus ikut sekolah minggu, jadi orang percaya. Dan menurut pendeta ini, tapi dia tidak sebut namanya, dia menjadi pendeta yang jemaatnya ada 1.000 orang. Dia tidak sebut nama. Saya penasaran sih sebenarnya, tapi dia tidak sebut nama. Nah, inilah ibu yang berada di dalam misi. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ada sekumpulan anak muda, agak berandalan, orang Kristen tapi ikut geng. Ya. Mereka hidup seks bebas, selalu minum mabuk-mabuk, selalu ke klub-klub untuk minum-minum apa. Tapi ada satu orang yang di kumpulan anak muda ini, dia bilang, saya tidak mau ikut seperti kalian. Waduh, marah. Ini sekelompok orang pemuda ini marah kepada satu pemuda ini yang tidak mau ikut seperti kalian. Akhirnya dia dibenci, dikucilkan. Di rumah beberapa lama kemudian datang satu orang mau ketemu dia, anggota geng dia, mau ketemu dia. Loh, kenapa kamu mau ketemu saya sedangkan kamu sudah benci saya, kamu semua kalian benci saya. Wah, setelah saya pikir-pikir, saya mau seperti Anda yang punya prinsip, yang takut kepada Tuhan. Nah, menurut Denny Solihin, ini anak muda berjalan di dalam misi. Jadi tidak perlu yang sulit-sulit. Ini anak muda berjalan di dalam misi Tuhan. Nah, tetapi ada konsekuensi. Kalau tadi cuma keluar uang untuk bapau, ini sudah mulai dikucilkan. Nah, yang ketiga ini sudah mulai agak lebih sulit sedikit, dia bilang. Jadi ada satu keluarga yang susah juga di Cina katanya. Akhirnya suami dari keluarga itu sudah meninggal, tinggal ada seorang ibu yang merawat anak-anak. Tetapi ada satu pemuda di situ yang tua, itu pintar sekali. Ya. Dan mereka anak-anak ini selalu rasa kasihan ibunya untuk menghidupi keluarga ini sampai jam 12 malam merajut untuk menjual baju-baju yang dia rajut apa semua sampai jam 12 malam untuk menghidupi keluarga yang sudah tinggalin suami. Ini anak karena pintar sekali, dia bergaul dengan orang-orang misi di orang-orang bule yang misi di situ. Akhirnya mereka ajak dia untuk sekolah pendeta. Padahal dia sudah kerja sih sebenarnya, sudah menghasilkan uang. Dia bilang sama mamanya, karena dia orang pintar sekali, mulai sekarang mama tidak perlu kerja, saya sudah menghasilkan uang. Tapi karena dia sudah bergaul sama orang misioner-misioner ini, dia merasa terpanggil. Karena orang misioner bilang, udah kalau kamu merasa terpanggil, mari ikut masuk sekolah teologi. Wah, ini dia bergumul. Kalau dia masuk sekolah teologi, bagaimana membiayai keluarganya? Nanti jadi susah lagi, mamanya lagi harus bekerja. Padahal setelah dia sudah punya penghasilan, mamanya sudah merdeka, sudah tidak perlu sampai tengah malam. Tapi karena ini dorongan yang sudah sangat luar biasa, akhirnya dia berani bicara sama mamanya. Mamanya mendengar, tidak menjawab, masuk ke kamar. Dia menangis di situ karena anaknya ikut, mamanya bilang, ya nanti saya berarti udah mulai sampai jam 12 malam lagi. Waduh, tersayat-sayat ini hati anak muda ini. Jadi dia bergumul. Dia mau terus bekerja untuk menghasilkan banyak uang atau dia mau sekolah pendeta. Tapi dia sudah punya bulat tekad karena sudah terpanggil. Akhirnya dia, menurut Pak Pendeta ini, ada satu ayat yang dia bilang, kalau kamu mengasihi ibumu lebih daripada mengasihi tidak layak, kan? Di Matius 10 ya. Nah, ayatnya dia membulatkan tekad, dia bilang, sorry, saya harus masuk. Nah, dia masuk pendeta. Setelah dia selesai,
dia berkhotbah itu dipakai oleh banyak orang di mana-mana. Sehingga dia bisa membiayai juga keluarganya. Dan bukan hanya di Cina, dipanggil kemana-mana. Sampai ke Indonesia. Ternyata Pak Temi juga bertobat gara-gara dia. Itulah Andrew G. Andrew G. Nah, Andrew G ini mempertobatkan misalnya Caleb Tong. Caleb Tong itu membuat gereja Goem Tong dan membuat STT Bandung, Sekolah Tinggi Bandung. Kemudian satu lagi yang bertobat melalui Andrew G, Stephen Tong. Dia buat GRI yang begitu luar biasa dan membuat STT. Itulah buah dari mengikuti misi Tuhan. Tetapi memang waktu Andrew G itu memutuskan sekolah pendeta, kan mamanya harus berjuang lagi. Iya. Jadi ada konsekuensi makin ringan, makin berat. Nah, itulah contoh untuk kita maunya berada di dalam misi.